Itu buka kita ya. Iya. Yang penting kipasnya jalan. Sumuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini persis kita berada di tengah-tengah Ramadan, yaitu tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan meningkat takwanya. La'alakum tatakun. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutobaji, atau saya nyebutnya Mas Toko, senior saya itu kita terus ngaji untuk mendapatkan ilmu agar kita bisa lebih bijak di dalam mensikapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Memang orang mencari ilmu itu ada 5 hal yang mestinya didapat. Yang pertama, semakin dalamnya ilmu. Yang kedua, semakin luasnya wawasan. Yang ketiga, semakin tajamnya intuisi. Jadi orang yang berilmu itu intuisinya, ya, kemampuan intrinsik ruhiyah itu semakin tajam, semakin peka terhadap lingkungan. Dan yang keempat adalah semakin besarnya kebijaksanaan. Jadi semakin dalam ilmu seseorang, semakin luas wawasannya, semakin tajam intuisinya, dan semakin bijaksana. Ini penting bijaksana karena sesungguhnya bijaksana itu dekat dengan adil, dan adil itu dekat dengan takwa. Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Nah, bijaksana itu menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Ini tidak mudah, tapi dengan bertambahnya ilmu, semakin dalamnya ilmu, itu bisa. Kemudian yang kelima itu semakin kuatnya iman dan takwa, gitu ya, semakin kuatnya iman sehingga menyebabkan meningkatnya takwa. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu nasihat ya dari Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu menasihati kepada kita, hendaknya kita menghadirkan 2 hal setiap kita melaksanakan ibadah. Ya, tidak hanya ibadah mahdoh, tapi juga yang ghair mahdoh. Karena kita itu diciptakan tidak lain kecuali untuk beribadah pada Allah. Yang peribadatannya itu secara teknis Allah menunjukkan dalam surat Al-An'am 162 itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi beribadah kepada Allah itu baik yang mahdoh, inna sholati, yang ghair mahdoh, yang wa nusuki, bahkan hidup kita itu lillahi rabbil alamin, dan mati kita juga mati lillahi rabbil alamin. Dan oleh karena itu dalam semua itu harus ada hadir 2 hal, yaitu roja dan khauf. Roja itu artinya harapan, khauf itu hati-hati atau takut, gitu ya, takut.
jangan terlalu percaya diri gitu, tetap ada harapan tapi juga ada takut gitu. Misalnya dalam menjalankan ibadah puasa, tentu kita memiliki harapan besar. Mohon maaf, amal yang kita lakukan itu prioritasnya benar, kemudian baik. Tapi kita biasa menyebut baik dan benar, atau bahkan hanya baik saja. Nah, baik kalau tidak benar enggak apa. Jadi kita itu terbiasa melakukan SKB, salah kaprah, benar orang lumrah gitu. Seperti orang mengatakan hak dan kewajiban, mestinya apa? Kewajiban dan hak gitu. Kalau orang pergi tidak nginap langsung pulang namanya PP. PP itu artinya apa? Nah, pulang pergi loh, pergi aja belum kok sudah pulang. Harusnya pergi pulang. Nah, itu banyak itu hal gitu. Termasuk melaksanakan ibadah itu harus benar dan baik, bukan baik dan benar. Kan benar dulu baru baik begitu ya, kira-kira begitu. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan Allah menjadi wajib bagi orang-orang beriman untuk puasa. Dan itu memang sudah ditunggu-tunggu. Bahkan orang-orang beriman itu berdoa sejak Rajab. Allahumma barokata Rajaba wa barokat Sya'bana, gitu. Kemudian kita mengharap mudah-mudahan kita ditemukan dengan Ramadan, wa balikna fi Ramadana, gitu. Jadi sejak Rajab itu sudah berdoa mudah-mudahan ketemu Ramadan. Untuk persiapan Ramadan itu kita mengharap mendapatkan berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban. Dengan memperbanyak amal di bulan Rajab itu, amal kebaikan dilipat kali gandakan. Tetapi kalau perbuatan maksiat, dosa, juga nilai siksanya ditingkatkan juga kalau Rajab. Nah, ini tentu berbeda dengan Ramadan. Sehingga berharap ketemu Ramadan. Bahkan Ramadan belum selesai kita sudah berdoa mudah-mudahan ketemu Ramadan tahun depan. Ini tentu karena Ramadan itu istimewa. Nah, harapan kita mendapatkan keistimewaan itu. Misalnya diantaranya di bulan Ramadan itu amal kita, amal soleh tentunya ya, bukan yang salah, itu akan dilipat kali gandakan. Akan dilipat gandakan, bahkan 10 kali lipat. Maca Quran itu hitungannya per huruf, tidak per kata. Kemudian dosa-dosa akan diampuni, kesalahan-kesalahan akan ditutup. Tapi yang paling istimewa, kita itu punya kesempatan di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan takwa. Karena dengan takwa itu kita memiliki kesempatan yang luas mendapatkan surganya Allah. Juga di mana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang takwa. Nah, Ramadan itu untuk ta'amakum tatakur, untuk meningkat takwanya, sehingga kita memiliki kesempatan mendapatkan surga yang lebih tinggi nih. Begitu. Itu harapan kita. Bahkan kabar dari Rasulullah, kesempatan itu semakin terbuka lebar dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi kira-kira kita menginginkan hal demikian atau tidak? Nah, tentu kita berharap akan mendapatkan itu semua. Tapi syarat ketentuannya juga berlaku. Kalau Ramadan dilaksanakan dengan benar dan baik, itu. Cuma ada roja, ada khauf. Selain harapan juga ada rasa takut. Mengapa demikian? Karena
Rasulullah itu bersabda, berapa banyak orang puasa tetapi hanya dapat haus dan lapar, atau lapar dan haus sama saja. Kalau hanya dapat haus dan lapar, itu kira-kira mendapat pahala enggak? Ya tidak. Selain haus lapar tidak dapat. Wong hanya. Nah, kira-kira kita itu termasuk kelompok yang mendapatkan ampunan, ditingkatkan pahala, berkesempatan untuk menjadi meningkat takwa sehingga mendapatkan surganya Allah, atau justru hanya mendapat lapar dan dahaga. Nah ini, sehingga di dalam melaksanakan puasa itu ada harap tapi ada takut. Karena harap dan takut itu kalau kita hadirkan dalam kita beribadah, itu akan menghasilkan kehati-hatian. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa hati-hati itu sikap orang takwa. Itu sebagaimana ketika Umar ditanya tentang apakah takwa itu, beliau menjelaskan takwa itu seperti melintas jalan dan halus, tetapi jalan itu penuh duri. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Kenapa Pak harus hati-hati? Karena takut tertusuk duri. Ya, karena tertusuk duri itu sakit gitu. Nah, dalam hidup itu kita ada roja, ada khauf selalu. Ya, karena apa? Karena semua amal kita itu harus bernilai ibadah. Nah, dalam ibadah ada khauf dan roja, atau ada roja dan khauf. Itu sehingga kita akan hati-hati. Ya, kehati-hatian itu ditunjukkan Rasulullah sebagaimana beliau katakan bahwa amal itu disebut amal soleh, ya, yang benar ya, bukan amal salah ya, sehingga Allah menerimanya itu kalau memenuhi 3 perkara. Yang pertama, dilakukan amal itu hanya karena Allah, karena ayat tadi Al-An'am 163, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga amal yang kita lakukan itu juga lillahi rabbil alamin. Gitu. Monggo Pak. Karena kalau kita punya maksud lain selain itu di samping itu namanya riya, dan riya itu adalah syirkul asghar. Itu riya itu termasuk kelompok syirik. Saya selalu ingat nasihat mertua saya itu, hati-hati toh dalam hidup. Hidup itu bukan meniti jalan kan. Mertua saya itu Tasikmalaya, sehingga kalau perjalanan dari Purwokerto ke Tasik atau sebaliknya, di jalan itu beliau menasihati saya gitu, kita ini tidak sedang meniti jalan ini menuju Tasik itu misalnya, atau sebaliknya, tapi hidup di dunia itu hanya melintas jalan saja yang penuh resiko. Kalau tidak hati-hati bisa ketabrak gitu kan. Nah itu, jadi dunia itu bukan tujuan, tapi melintas tadi. Tujuannya kan Tasiknya. Tasik. Iya, jadi akhirat itulah tujuan. Sehingga kita harus selalu ingat nasihat Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa depannya. Lighad itu masa depan bermakna kehidupan akhirat. Begitu. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui semua yang kamu lakukan. Begitu. Nah, untuk hal ini maka kita tidak segan-segan selalu melakukan hisab diri, introspeksi diri, refleksi diri, mawas diri, begitu. Apapun yang sudah kita lakukan untuk akhirat. Dan resepnya itu Allah berikan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin
ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, gitu. Dan hendaklah apa yang telah dianugerahkan Allah kau gunakan untuk akhiratmu, tetapi jangan kau lupakan bagian kenikmatan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, sekarang kalau kita mau hisab diri, introspeksi diri, kita ini telah diberi banyak anugerah oleh Allah kan? Nah, itu kita gunakan untuk akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Apa kita gunakan untuk dunia, tapi tidak lupa akhirat? Ya itu. Iya kan? Anugerah Allah itu apa saja misalnya? Hidup ini untuk akhirat tapi tidak dunia. Apa kira-kira untuk dunia tidak lupa akhirat? Untuk akhirat. Yang terjadi. Nah itu tentu ini pertanyaan retorik. Karena yang paling tahu adalah Allah yang Maha Tahu dan diri kita masing-masing. Tapi resepnya begitu yang Allah berikan. Jadi umur kita, hidup kita itu untuk akhirat. Maka tadi Allah mengingatkan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk masa depan, yaitu kehidupan akhirat. Dan tidak ada ayat yang sebaliknya untuk dunia. Nah sekarang kalau kita misalnya untuk akhirat tapi tidak lupa dunia, kalau kita mendapat penghasilan, apakah itu gaji, keuntungan berdagang, atau hasil panen, itu pertama-tama dalam pikiran kita apa? Untuk akhirat atau untuk dunia? Ini faktanya, contohnya misalnya, begitu dapat penghasilan itu zakatnya berapa, infaknya berapa, mau saudara berapa, begitu kan? Akhirat, karena itu yang hak kita sesungguhnya. Tapi yang lain untuk belanja itu di dunia masih akan ditanya dari mana untuk apa itu. Nah, kira-kira kita masih dunia tidak lupa akhirat, apa akhirat tidak lupa dunia? Nah, itulah maka pengajian itu pentingnya saling mengingatkan, bukan yang ngomong lebih baik dari yang diomongi. Karena pengajian itu kan dua arah sebetulnya. Sekarang aja saya sedang ngomong di tempat aja saya mendengarkan sama saja. Bapak-bapak juga di tempat lain bisa menjadi ngomong karena baligu ani balo alia, kita itu diperintah untuk menyampaikan apa yang kita dapat dari Rasulullah. Walaupun hanya satu ayat, padahal kita dapat ribuan ayat dalam Quran itu harus kita sampaikan. Nah itu pertama itu untuk akhirat tidak lupa dunia. Kalau harta coba misalnya kita mensikapnya gimana? Penghasilan. Sekarang kesehatan kita itu anugerah enggak? Okay. Kita gunakan ke akhirat dulu baru dunia, apa dunia dulu baru akhirat? Nah, itulah makanya kalau orang sakit itu berharap sehat. Kalau sudah sehat mau apa? Ya, yang pegawai takut buat dipecat karena terlalu lama izin sakit. Ya kan takutnya karena bolosnya, karena tidak masuknya. Ya itu begitu. Sekarang anak anugerah atau tidak? Anak itu anugerah ya. Kalau kita anugerah untuk akhirat tidak lupa dunia, tentu anak yang merupakan amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawabkan, kita didik menurut kurikulum Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kecil itu ditanya, makan pisang, kemudian ditanya, ini pisang itu kok ada dari mana ya? Dari pasar, gitu kan misalnya. Lah pasar ada pisang, karena ada yang jual pisang. Lah yang jual itu dapat pisang dari mana? Ya dari nanam. Nanam apa? Apa pisangnya ditanam? Suruh mikir anak itu. Jadi anak kecil itu dikenalkan dengan tauhid. Sebagaimana surat Luqman ya, surat 31 dimulai dari ayat 13. Itu pertama-tama tentang akidah. Ya bunaya la tusyrik billah.
Inasir kalabul munadim. Jadi kepada anak itu diberikan pendidikan ketauhidan agar akidahnya nanti menjadi lurus bersih begitu. Tapi sekarang anak-anak kecil diberi pertanyaan apa? So, nek gede pengen jadi apa le? Atau dulu terus nggak apa pengen jadi dokter sampai ada nyanyiannya itu Pak ya. Gimana? Masih terjadi gitu nggak? Nah itu dunia dulu baru tidak makanya apa sebaliknya? Anak kecil itu nggak tahu dokter itu apa. Itu kan maunya orang tuanya. Kamu anak kecil tahu dokter itu apa? Tapi kalau mengikuti Al-Quran tadi dalam surat Luqman itu begitu. Kemudian diwajibkan kepada manusia untuk berbuat baik pada dua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dan melahirkan dan menyusui. Jadi pertanyaan kita kedua akhlak. Ibadah itu baru muncul di ayat 17 kalau kita rumah. Ya, disuruh sholat itu di ayat 17-nya. Ya, sekarang ini kebalikan. Ya karena apa? Resepnya Allah itu tidak digunakan. Padahal kalau anak itu merupakan anak tanggung jawab dan itu juga sekaligus anugerah, sebagaimana doa kita itu dia menjadi qurrata a'yun ya itu nanti kalau kita duduk dengan benar menjadi anak soleh dan solehah utamanya. Mau jadi dokter, mau jadi polisi nggak apa-apa, tapi soleh dulu, solehah dulu. Jadi tidak ada polisi malah warga, malah tidak ada, ya kan? Itu begitu. Itu polisi itu, mohon maaf kalau ada polisi di sini atau saudaranya polisi ya. Itu anak-anak itu kalau ditanya pekerjaan polisi itu apa tahu? Coba kira-kira jawabannya anak-anak itu gimana? Iya kan bapak loh yang jawab. Itu karena pengalaman bapak. Itu polisi melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, SIM itu ditukui soalnya. Gimana? Pak, mau SIM belum ada seket. Gitu. Nah ujian orang lulus. Iya kan? Iya. Orang lulus teori, lulus prakteknya, Kapolda bahkan Kapolrinya nyoba aja nggak lulus. Lo itu kan di TV itu loh ya. Nah itu begitu. Jadi kita itu mendidik anak itu masih jauh dari apa yang dimaksud Allah untuk akhirat tapi jadi begitu. Apa yang dianugerahkan itu begitu. Masih belum. Anak-anak juga diajari untuk tidak perwira, tidak tanggung jawab, selalu nyari kambing hitam. Kalau sekarang itu pejabat-pejabat tidak tanggung jawab, selalu nyari kambing hitam tuh ya karena itu dididik dulu begitu. Coba sekarang itu kalau anak diasuh jatuh nangis, meja itu nggak apa-apa dipukuli, mejanya nakal, kursinya nakal gitu kan. Padahal yang salah yang asuh. Masih terjadi nggak? Banyak. Nah itu dia. Jadi dididik untuk tidak tanggung jawab. Oh jangan lu dek, di sana ada hantunya, wah malah karu-karuan. Itu. Jadi begitulah yang terjadi kalau resepnya itu tidak dijalankan. Jadi kalau ada resep tidak dilakukan, tidak ditaati, kira-kira sembuh nggak sakitnya? Yang terjadi kalau resepnya disalahi, ya malah tambah parah sakitnya. Begitu. Nah, kemudian selain akhirat itu lebih dulu, lebih prioritas daripada dunia, itu Allah menyuruh kita dalam resep itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita harus berbuat baik itu dengan standar Allah dan Rasulnya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Maka disitulah muncul harus benar dulu. Karena harus standar Allah. Jadi yang kita lakukan dengan predikat baik itu harus benar dulu. Karena sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Kita tahu dan merasa nggak kebaikan Allah pada kita. Ya, dan itu yang kita lakukan untuk orang lain.
Kemudian yang terakhir di resep itu jangan berbuat kerusakan. Ya toh? Nah, sekarang itu kebanyakan orang Islam tuh sudah mengikuti pola pikir, sudah mengikuti gaya hidup Yahudi, yaitu milah Yahudi. Padahal sudah jelas peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo anggal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum ilal akhir. Ya kan? Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang kepada orang Islam yang hidup Islami, sampai orang Islam itu mengikuti cara hidup, gaya hidup dan pola pikir mereka Yahudi Nasrani. Apa tuh gaya hidup Yahudi Nasrani? Ya materialisme, hedonisme, ya mau nikah aja pertimbangan wis lulus kuliah atau dulu. Mungkin apa betul? Apa kuliah itu menghadap nikah? Apa syarat sok nikah itu harus lulus kuliah dulu? Ya, enggak nak wis lulus, ya ngenteni nak wis kerja, gitu kan? Nggih. Wis kerja. Wis kerja sing ditakoni, wis diangkat apa durung, nggih mboten? Itu yang terjadi. Itu materialisme. Punya anak, mau nambah anak, pertimbangannya juga Ditambah anak, ditambah ngempani, burung sekolah itu. Aku repot. Itu benar takut miskin atau takut repot. Takut repot itu hedonis namanya. Pengennya penak nah tok. Padahal anugerah, ya, amanah. Jadi orang diberi anak itu sama Allah dititipi sebetulnya. Itu dipercaya. Jadi orang yang menolak tambah anak itu dosanya berlipat-lipat dan besar semua. Pertama dosa membunuh anak. Kedua menyampuri urusan Allah. Ketiga dia mau menjadi merasa menjadi Allah. Karena yang jamin hidupnya itu siapa? Yang jamin rezekinya siapa? Lah kok dia merasa ngempani, semua itu dijamin Allah. Begitu kira-kira. Kemudian jangan berbuat kerusakan. Nah, seperti karena tadi itu milah itu Yahudi Nasrani itu, orang kemudian berprinsip bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, waktu sesingkat-singkatnya. Ya kan? Maka hulu sungai Ciliwung dibeton, didirikan hibis, itu istana-istananya jin, iblis yang sekarang sedang viral itu dihancurkan sama Gubernur Jawa Barat. Itu kenapa kok bangunan yang diresmikan dipakai Desember di Maret juga dihancurkan? Itu karena mereka perhitungannya tadi materialis hedonis itu, tidak berpikir tentang kemaslahatan. Sungai itu harus dibiarkan alami. Kenapa? Pertama, sungai itu kan sumber air untuk kehidupan. Nah, kalau alami, sungai itu akan menjadi penyokong kehidupan flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan-hewan. Sehingga di tepi-tepi sungai yang disebut oleh orang-orang teknik itu daerah aliran sungai atau das, itu ada berapa meter di kanan kiri sungai, itu tidak boleh itu diganggu-ganggu. Karena menjadi resapan, akan menjaga dari erosi secara alami, karena tumbuhan itu akan menghambat mengelontornya air itu. Nah kalau itu dirusak peruntukannya, maka yang menerima akibat orang Jakarta, Bekasi yang kemarin kebanjiran itu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu luar biasa. Dan sekarang itu dihancurkan semua bangunan itu. Wong izinnya itu 4.000 meter persegi, tapi yang dikerjakan 15.000 meter persegi. Loh, kok bisa?
ini Indonesia. Itu istilahnya.